Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Miss Nita Sulistiawati di materi Bahasa Indonesia. Kali ini Miss Nita akan membahas materi untuk kelas 7 khususnya di semester 2, yaitu materi puisi rakyat. Baik, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembahasan kali ini diberikan kemudahan dalam menyerap ilmunya ya. Yuk kita simak bersama materinya. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar apa itu puisi? Pasti sudah pernah mendengar ya di sekitar kalian. Puisi itu adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait maupun baris dengan menggunakan kata-kata yang indah yang diambil dari suatu tema yang akan dibahas oleh si penulis. Adapun jenis-jenis dari puisi rakyat itu ada 3, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nah, kita akan tahu apa itu perbedaan dari pantun, syair, dan gurindam. Silakan disimak. Jenis puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Biasanya pantun itu dapat kita temui di acara-acara televisi, kemudian acara-acara hiburan lainnya ya. Kemudian pantun ini adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, kata pantun itu sendiri ternyata berasal dari kata patuntun yang artinya bahwa pantun itu diharapkan bisa menjadi penuntun bagi orang yang mendengar maupun membacakannya. Tidak hanya sekedar berisi nasihat ataupun imbauan. Nah, untuk contohnya sekarang kita langsung ke contoh pantun ya. Dan kita akan cari tahu apa saja ciri-ciri yang ada di dalam pantun tersebut. Di sini Miss Nita punya 2 contoh pantun. Yang pertama bunyinya adalah pergi ke pantai siang bolong. Pakai motor punya si Parman. Janganlah kau suka berbohong jika tidak ingin dijauhi oleh teman. Kemudian pantun yang kedua, ibu belanja pergi ke pasar. Beli apel yang warna merah. Mari kita giat belajar agar masa depan menjadi cerah. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa saja sih ciri-ciri yang ada di dalam pantun tersebut. Nah, kita sekarang mulai dari baitnya dulu ya. Yang mana sih yang dinamakan bait itu? Bait itu sama saja seperti paragraf jika di dalam sebuah teks ya. Miss Nita biasanya untuk mempermudah bait itu adalah paragraf, sedangkan baris itu adalah kalimat. Sekarang kita bisa lihat di sini bahwa di dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris atau larik ya. Jadi larik sama saja dengan baris. Kemudian di dalam pantun itu baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, sampiran di sini itu tidak memiliki arti ya atau makna. Sedangkan isi yang ada di dalam pantun itu terdapat di baris ke-3 dan 4, yaitu janganlah kau suka berbohong jika tidak ingin dijauhi teman. Nah, kemudian di dalam pantun itu juga terdapat suku kata. Kita akan menghitung berapa jumlah suku kata yang ada di dalam pantun. Suku kata itu apa? Suku kata adalah jumlah yang diucapkan pada suatu kalimat. Contohnya gini, di baris pertama, pergi ke pantai siang bolong. Berarti kita hitung suku katanya per pengucapan yang kita ucapkan. Seperti pergi ke pantai siang bolong. Berarti ada 9 suku kata. Nah, kemudian kita lanjut ke baris berikutnya yang baris kedua. Pakai motor
punya si Parman. Di sini pun terdapat 9 suku kata. Kemudian yang baris ketiga, janganlah kau suka berbohong. Itu ada berapa? Janganlah kau suka berbohong. Ada 9 juga. Kemudian baris yang keempat, jika tidak ingin dijauhi teman. Ada 12. Dalam pantun ini minimal untuk suku katanya berjumlah 8, maksimalnya adalah 12. Itu ya untuk mencari suku kata. Kemudian ada juga rima di dalam pantun. Rima itu adalah bunyi terakhir di dalam baris. Nah, di sini kata terakhirnya adalah bolong, parman, berbohong, dan teman. Kita bisa lihat bunyi manakah yang memiliki persamaan, yaitu ada di bunyi baris pertama dan baris ketiga. Kemudian baris kedua dan baris keempat. Di sini kita menyebutnya dengan rima AB, AB. Ya, jadi disimbolkan dengan huruf A maupun B. Jadi kesimpulan dari ciri-ciri pantun adalah setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Kemudian ciri yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian rima dalam pantun itu adalah A, B, A, B. Nah, di setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jenis puisi rakyat yang kedua yaitu syair. Syair ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata syu'ur, yaitu bermakna perasaan. Jika dilihat dari asal katanya, syair sanggup disimpulkan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran si pembuatnya. Di sini kita akan langsung ke contoh syair, kemudian lanjut ke ciri-cirinya. Di sini untuk contoh syairnya, Miss Nita akan bacakan. Dengarlah wahai anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal di sepanjang usia. Nah, kita akan cari tahu apa saja ciri-ciri yang ada di dalam syair itu. Di sini masih sama, dalam setiap baitnya terdiri atas 4 baris atau larik. Kemudian untuk setiap barisnya itu terdiri atas 8 sampai dengan 14 suku kata. Berarti ada bedanya dengan pantun, bahwa di sini syair lebih panjang. Kemudian untuk rimanya itu adalah A, 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 A. Jadi semuanya sama bunyi belakangnya. Kemudian di dalam baris syair ini merupakan isi. Semuanya merupakan isi. Jenis puisi rakyat yang ketiga adalah gurindam. Gurindam ini berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula amsal atau perumpamaan. Di dalam baris gurindam yang pertama, itu berisi semacam soal maupun sebab. Kemudian di baris kedua merupakan jawaban ataupun akibatnya dari masalah yang ada pada baris pertama. Kita langsung saja simak ke contohnya. Di sini untuk contoh gurindam ada belajar janganlah ditunda-tunda agar kelak menjadi manusia berguna. Kemudian di bait berikutnya, dengan ibu jangan durhaka supaya Tuhan tidak murka. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilangkan nama. Nah, untuk ciri-ciri gurindam itu, di dalam satu baitnya terdiri hanya 2 baris. Nah, 2 baris itu berisi
isi ya. Jadi ada sebab dan akibatnya atau saling bersangkutan. Kemudian untuk rima yang ada di dalam gurindam itu juga sama, yaitu AA. Jadi semuanya sama. Hanya saja bedanya dengan syair, jika syair itu ada 4 baris, jika gurindam itu ada 2 baris. Kemudian untuk setiap barisnya terdiri dari 10 sampai dengan 14 suku kata. Demikian penjelasan dari Miss Nita mengenai puisi rakyat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dimudahkan dalam menyerap ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.